Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bang. Nggak gitu, maksudnya Beng Beng. Film ini dibintangi oleh Hrithik Roshan dan Katrina Kaif. Tanpa spoiler di awal dan tanpa berlama-lama lagi, kita sikat alur cerita filmnya. Bermulai dari seorang kolonel bernama Pairen datang dari India untuk mendatangi salah satu buronan India bernama Omar Japar yang telah ditangkap di London setelah bertahun-tahun diburu oleh Interpol. Kedatangannya ke sana tak lain tak bukan untuk memindahkannya ke India dalam jangka waktu 72 jam dan sekaligus akan melakukan eksekusi mati terhadap Omar Japar di India nanti. Namun di pertengahan perbincangan tiba-tiba sekelompok bersenjata datang menyerang petugas dan menguasai gedung itu. Ya, itulah anak buah Omar Japar yang diketuai oleh Hamid Gul. Ketika Omar Japar yang sudah menodongkan pistolnya dan memberikan ucapan terakhir kepada Pairen, Kolonel Pairen dengan sikap gagah mengatakan orang-orang yang mengabdi kepada negaranya memulai menghitung kematian sejak hembusan napas pertamanya. Kematian dalam membela negara ialah suatu kebanggaan dan mengatakan suatu saat Omar Japar akan segera melihat kematian dirinya di mata yang sama. Mendengar semua perkataan tanpa lama-lama Omar Japar langsung menembak dan membunuhnya. 8-0. Kemudian Omar Japar beserta anak buahnya kabur menggunakan helikopter dan mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia menginginkan berlian Kohinoor yang disimpan di Menara London dan pencurinya harus orang India. Memang mencuri berlian Kohinoor itu hal yang sangat mustahil, mengetahui Menara London yang dijaga dengan super ketat. Tapi India mempunyai 1,2 miliar penduduk, dia yakin pasti ada satu orang yang bisa melakukan pencurian itu. Tak lama dari itu beredarnya berita di seluruh dunia bahwa berlian Kohinoor yang disimpan di Menara London dengan penjagaan yang super ketat itu telah hilang. 500 CCTV di penjuru Menara London sedang melakukan pemeriksaan. Para agensi MIG mengatakan orang yang telah mencurinya bukan orang sembarangan. Dia sangat profesional dan misterius. Dari itu agensi ISS India dan agensi MIG London melakukan misi gabungan untuk menangkap pelakunya. Berlanjut di kota Simla, India, berkehidupan seorang gadis bernama Harleen yang tinggal bersama seorang neneknya. Neneknya menceritakan bahwa berlian Kohinoor milik negara India yang diambil di saat dulu Inggris menjajah telah dicuri kembali oleh orang India. Dan orang yang mencurinya pasti orang hebat dan dijadikan pahlawan India. Keesokan harinya Hamid Gul menemui anak buahnya untuk meminta informasi hasil penawaran dengan si pencuri berlian. Anak buahnya mengatakan bahwa kelompok Sueb telah menemukan seorang yang mengakui bahwa dia telah mencuri berlian itu dan akan menjualnya. Berlanjut, Harleen melakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja sebagai resepsionis bank. Tak lama dari itu datang seorang wakil presiden bank yang baru bernama Karen Saxena. Dia sangat tertarik dengan Harleen dan menunjukkan kesombongan bahwa bank yang sekarang Harleen bekerja adalah milik pamannya dan juga memberikan kartu nama jika suatu saat Harleen membutuhkannya. Malamnya setelah pulang dari pekerjaan, Harleen bersantai-santai. Tanpa sengaja dia melihat sebuah promo situs bernama truelove.com, di mana situs itu bisa menemukan pasangan yang mereka sukai. Karena Harleen yang sudah lama menjomblo yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaan tanpa sama sekali memikirkan suatu hubungan. Dan juga neneknya yang selalu mendesak Harleen untuk segera menemukan pasangan hidupnya. Dan Harleen tidak mau menua tanpa cinta. Maka dari itu Harleen memutuskan untuk membuka situs tersebut. Berlanjut, kelompok Sueb utusan Hamid Gul mendatangi si pencuri berlian itu bernama Razbir untuk melakukan negosiasi. Sueb menawarkannya dengan bayaran 5 juta dolar. Karena tingkah bodoh kelompoknya yang sempat akan menyerang Razbir, tentu hal itu membuat Razbir terkesan menaikkan harga berlian itu dengan harga 20 juta dolar. Tidak terima dengan kenaikan harga seolah-olah dipermainkan, Sueb beserta kawannya akan menyerang Razbir. Namun Razbir mengatakan ada obat bius di minuman mereka. Tepat 5 detik mereka semua akan pingsan. Namun kenyataannya
Oops. Ayla. Thank you, Abdul. Pegawai salah mengantarkan pesanan untuk kedua kalinya, yang membuat Razbir mau tak mau harus kabur. Aksi saling kejar-kejaran pun terjadi, di mana Razbir harus melakukan solo PS squad. Karena banyaknya anak buah Hamid Gul di mana-mana yang membuat Razbir terjebak. Untuk menyelamatkan dirinya, Razbir memberanikan meloncat dari ketinggian gedung. Di sisi lain, di kantor polisi, Inspektur Jorawar mendapatkan sebuah informasi tentang si pencuri berlian Kohinoor itu hasil dari rekaman CCTV. Beralih kepada Harlin yang dimana dia akan melakukan pertemuan dan PDKT bersama seorang pria bernama Vicky hasil dari situs truelove.com. Berjam-jam Harlin menunggu namun tidak kunjung juga. Dan kebetulan di sana Razbir berada yang tengah bersembunyi dari pengajaran anak buah Hamid Gul. Melihat wanita cantik sedang sendirian, Razbir menghampirinya. Melihat itu Harlin sangat terkejut dengan ketampanan rupawanannya dan mengira pria yang sedang dia tetapi itu adalah Vicky yang baru datang. Tak mau membuang kesempatan, Razbir hanya mengiyakan pertanyaan dari Harlin dan mengaku bahwa dirinya Vicky yang Harlin maksud. Vicky? Hi, I'm Vicky. TrueLove.com. First time. Di sana mereka saling mengenali lebih dekat. Harlin menceritakan bahwa sebelumnya dia tidak pernah kemana-mana, selalu disibukkan dengan bekerja di bank. Dan suatu saat setelah berhenti bekerja, dirinya bercita-cita ingin menjelajahi dunia. Dengan kata suatu saat ingin menjelajah dunia, Razbir mengatakan bahwa dirinya akan mengubah suatu saat yang diimpikan Harlin itu akan terjadi di masa sekarang. Dan Razbir akan mewujudkan impian Harlin untuk menjelajah dunia. Setelah tari-menari nyanyi-menyanyi khas India. Karena kalau diputar akan berbahaya bagi peradesenan. Maka dari itu saya skip. Harlin pergi ke toilet dan Razbir melihat Sueb peserta kelompoknya datang. Kemudian Razbir menaruh berlian Kohinoor itu di tasnya Harlin lalu melarikan diri. Sedangkan Harlin yang baru keluar dari toilet dengan kaget melihat tempat yang sudah hancur dan tip pembayaran yang ditinggalkan Razbir sangat banyak. Tak lama dari itu Vicky yang asli datang. Dengan spontan untuk membayar tagihan, Harlin memberikan kartu nama Karen Saksena yang diberikan kepadanya waktu di bank. Dengan penuh rasa kecewa karena telah dibohongi, Harlin pulang menyetir mobil dengan penuh ambek-ambekan. Karena kehilangan fokus menyetirnya, Harlin menabrak seseorang. Ternyata yang ia tabrak adalah Razbir yang sedang berusaha kabur dari pengejaran kelompok Sueb. Merasa bersalah, Harlin akan membawanya ke dokter. Namun Razbir mengatakan dia tidak butuh dokter, yang dia butuhkan adalah ciuman. Kiss. Kiss. Dengan candaannya membuat Harlin kesal, sempat akan pergi namun Razbir mencegah Harlin untuk tidak pergi. Karena mereka melihat Harlin bersama dirinya di restoran itu, maka mereka akan mengira bahwa Harlin mengetahui sesuatu tentang Razbir. Kemudian Harlin diminta untuk membantu mengeluarkan peluru di tubuh Razbir dengan menyenternya. Di kesempatan itu Razbir mengambil kembali berlian Kohinoor yang ia taruh di tas Harlin ketika di restoran. Kemudian Razbir memberinya minum dengan sambil membuka bajunya. Karena keseksian dan gagahnya tubuh Razbir yang membuat Harlin seolah-olah terhipnotis. Begitu saja langsung meminumnya tanpa memikirkan minuman apa yang diberikan Razbir kepadanya. Yang ternyata minuman itu mengandung obat penenang, di mana Harlin akan percaya dan menuruti apa yang diperintahkan Razbir. Harlin yang sudah terkuasai oleh minuman itu. Lalu Razbir menceritakan bahwa ada dua kelompok yang akan menemui Harlin. Pertama, agen pemerintah. Kedua, di luar agen pemerintah. Mereka akan bertanya tentang diri Razbir. Di saat Harlin tidak memberitahunya apa-apa, mereka akan bilang bahwa mereka akan membawa Harlin ke tempat aman, yang padahal itu bohong. Dan untuk menyelamatkan diri, Razbir mengatakan ada pistol tersembunyi di balik jok mobil. Jika mobil Honda, pistolnya berada di bawah kursi sebelah kiri. Dan jika mobil Toyota, maka pistolnya ada di bawah kursi kanan.
gunakan pistol itu untuk menakuti mereka lalu kabur. Di sisi lain, inspektur mendatangi restoran yang didatangi oleh Razbir. Pegawainya mengatakan bahwa pria itu bertemu seorang wanita bernama Harleen, dan pegawainya memberikan kartu nama yang diberikan Harleen kepadanya. Kemudian inspektur Jorawar menemui Karen Saksena untuk diinterogasi. Mendengar kata nama Harleen, Karen Saksena mengatakan bahwa Harleen adalah pegawai di banknya. Di kemudian harinya, inspektur Jorawar menemui Harleen yang tengah bekerja sebagai resepsionis bank. Dia datang sebagai agen pemerintah yang ingin meminta keterangan tentang kejadian semalaman di restoran. Lalu Harleen dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di pertengahan jalan, Harleen merasa aneh karena kantor polisi yang sudah terlewati. Namun mereka mengatakan bahwa Harleen akan dibawa ke tempat aman. Harleen yang mulai curiga, maka dari itu untuk menyelamatkan dirinya, Harleen menuruti segala yang diperintahkan Razbir semalaman. Menanyakan mobil apa yang mereka bawa. Benar saja, di mobil itu terdapat pistol. Harleen mengambilnya dan menodongkan meminta untuk berhenti. चलता रहे कुछ नहीं करेगी come on give me that Tak lama kemudian tiba-tiba Razbir datang untuk menyelamatkan Harleen. Mereka yang tengah mencari Razbir yang terjatuh. Dengan penuh keberanian, Harleen membawa kabur mobilnya. Kemudian sebisanya mendekati Razbir yang berada di atap bis. Namun karena Harleen kurangnya kefokusan dalam menyetir, yang membuat bis itu oleng dan Razbir terjatuh. Untungnya Razbir menyangkut di kabel meskipun tak lama kabel itu terputus, sehingga Kabir melayang ala Tarzan hingga terjatuh di hadapan Harleen. Tak lama dari itu datang kelompok Sueb mengejar dan menyerangnya. Dengan penuh keberanian, Razbir menyuruh Harleen untuk gantian menyetir dalam keadaan mobil melaju cepat. Mereka dikejar habis-habisan hingga ke pelosok perkampungan. Namun pada akhirnya mereka terkepung. Harleen yang sempat tak percaya dengan Razbir, namun Razbir meyakinkan memilih aman bersamanya atau aman bersama mereka. Tak menyerah begitu saja, Razbir meminta Harleen untuk tenang dan dirinya akan melawan mereka. Setelah berhasil melawan mereka, namun Harleen kabur, yang belum mempercayai Razbir sepenuhnya. Tanpa sengaja Harleen bertemu dengan Karen Saksena. Ketika mereka akan pergi, tak lama dari itu Razbir datang dan meminta untuk meminjam mobilnya karena dia dan Harleen dalam keadaan berbahaya. Karen Saksena yang menolak, namun Razbir memaksa dengan menembaknya. Di perjalanan, Harleen yang marah dan kesal karena melihat Razbir dengan gampang membunuh dan menembak orang tanpa alasan tertentu, dan meminta kepada Razbir untuk memulangkannya. Mungkin dirinya akan aman bersama mereka dibanding bersama Razbir. Mendengar itu yang membuat Razbir sangat kesal dan menuruti permintaannya. Tapi tetap saja dengan keegoisan Harleen yang katanya tidak mau bersama Razbir, namun di saat akan ditinggalkan, Harleen masih marah-marah dan mengatakan, buat apa setelah Razbir membunuh banyak orang, menembak Karen Saksena dan mencuri mobilnya, meninggalkan dirinya begitu saja yang harus menanggung berhadapan dengan polisi sendirian. Tentu saja hal itu membuat puncak kemarahan Razbir dengan mengatakan yang dilakukannya hanya untuk menjamin keselamatan Harleen. Jika Harleen tak bersama dirinya, mungkin saja Harleen sudah mati. Dan mengatakan mungkin hal itu sangat aneh bagi Harleen. Namun dirinya punya urusan lain yang lebih penting selain menyelamatkan nyawa Harleen. Razbir yang sudah tidak peduli, dan ketika Harleen akan pergi melihat mobil polisi di mana-mana, yang membuatnya memutuskan untuk ikut kembali bersama Razbir. 5151 AJ7739. Di perjalanan, Razbir menatap sebuah tempat dengan penuh kerinduan. Kemudian Razbir mengajak Harleen untuk makan, namun dirinya tidak mempunyai sepeser pun uang, dan meminta Harleen untuk membayarkan karena mengetahui Harleen yang bekerja di bank. Harleen yang tidak mau membayar dan menyinggung Razbir untuk menembak seseorang untuk mendapatkan makanan gratis, karena dengan kebiasaan Razbir menembak seseorang tanpa alasan. Actually, no. मैं इसे गोली मार देता हूँ. What am I thinking? I should just do it. ये लो पैसे किसी को गोली मत मारना प्लीज. Kemudian di saat mereka makan, Razbir menceritakan yang sebenarnya dengan menunjukkan berlian Kohinoor itu. Di saat mereka sedang membicarakan berlian Kohinoor itu, ternyata Inspektur Jorawar sudah berada di sana dan mengatakan Razbir dan Harleen sudah dikepung, mustahil untuk bisa kabur. Lalu menceritakan kepada Harleen bahwa Razbir mencuri berlian itu di saat Omar Japar menginginkannya.
dan memberikan dua pilihan kepada Harleen untuk ikut bersama agen pemerintah agar tetap selamat atau mati demi Razpir si pencuri. Harleen yang sudah percaya dan menganggap Razpir pencuri memilih untuk ikut bersama mereka. Namun di saat Harleen akan pergi, Razpir tak punya pilihan lain yang mengharuskannya menembak Harleen. Anak buah inspektur yang mengira mereka sudah mati, namun Inspektur Jarawar mengatakan tidak segampang itu, pasti ada seseorang yang mengawalnya. Benar saja, Razpir dan Harleen diselamatkan, sekaligus diantarkan ke persembunyian Razpir di sebuah pulau terpencil di Republik Ceko, yang dimana tempat itu tidak sama sekali pernah terinjakan kaki sebelumnya selain Razpir dan rekannya. Harleen yang sudah bangun tersadar dan marah besar karena berani-beraninya Razpir melepaskan tembakan pada waktu itu. Namun Razpir mengatakan yang ia tembakan kepada Harleen adalah obat bius. Dia sengaja melepaskan tembakannya untuk menyelamatkan Harleen. Tidak terima dengan semua itu dan karena Razpir telah membawanya ke tempat terpencil. Melihat telepon darurat milik Razpir, Harleen mengambilnya. Karena di tempat yang jauh dari kota kemungkinan tidak ada sinyal. Sempat tersambung sebentar namun sinyal keburu hilang. Di saat Harleen menghubungi neneknya, kebetulan neneknya sedang diwawancarai oleh wartawan yang sedang mempertanyakan keberadaan Harleen. Harleen yang sudah pasrah dengan semua ini dan mencoba mengikuti kemana Razpir melangkah. Dan Razpir mengatakan bahwa alasan dia mencuri berlian Kohinoor itu karena Omar Japar sedang mengincarnya. Di tangannya berlian itu aman. Tak lama dari itu ketika mereka sedang mempersiapkan makanan, tiba-tiba sekelompok Hamid Gul datang yang berhasil melacak keberadaan mereka. Lewat nomor yang dipakai, Harleen menghubungi neneknya. Yang akhirnya mereka harus berhadapan dengan kelompok Hamid Gul tanpa senjata. Bukan berarti tanpa senjata Razpir tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan segala cara dia mampu mengatasinya. Kemudian Razpir mendesak meminta informasi tentang keberadaan Omar Japar. Namun anak buah Hamid Gul itu mengatakan dia hanya disuruh untuk menyerahkan berlian itu kepada Hamid Gul yang sekarang berada di Bilair. Tak lama dari itu sebagian mereka datang dan kembali mengejar Razpir. Razpir dan Harleen kabur sebisa mungkin dengan fasilitas yang telah disediakan oleh sutradara, maksudnya oleh atasannya. Dengan jeripaya usaha mereka dan keinginan sutradara, karena kalau mereka mati ceritanya cukup sampai di situ, dan karena sudah dibayar mahal akhirnya mereka selamat. Dan mereka memutuskan untuk bersembunyi di hotel, tepatnya di kota Perezue, Republik Ceko. Pagi tiba Harleen menghirup udara segar yang dimana tidak terpikirkan sebelumnya, bahwa cita-citanya tercapai untuk menjelajahi dunia, meskipun harus dikejar-kejar seperti debt collector mengejar tukang hutang yang enggan membayarnya. Kemudian Razpir akan menemui Hamid Gul untuk melakukan aksi berikutnya. Karena sudah lengket dan mulai percaya terhadap Razpir, Harleen akan menemani kemanapun Razpir pergi. Razpir yang sempat menolak dan meminta Harleen untuk diam saja di hotel. Karena sifat kekeh dari Harleen yang pada akhirnya mereka pergi untuk menemui Hamid Gul. Sesampainya di markas besar Hamid Gul, mereka bermain seperti kasino sambil memalingkan wajah mereka dari Hamid Gul tepat di belakang mereka. Dan untuk menarik perhatiannya, Razpir sengaja membuat Harleen kesal kemudian meminta Harleen untuk menamparnya dan menyuruh Harleen pergi ke toilet. Good, very good. Okay, go. Go to hell. Karena mengetahui wajah Harleen di mana-mana yang terlibat dengan si pencuri berlian itu, Hamid Gul mengikutinya. Hamid Gul yang sudah menganggap kedatangan Harleen ialah untuk melakukan transaksi berlian itu yang telah ditawarkan lewat anak buahnya. Dan Harleen mengatakan dalam waktu 5 menit si pencuri berlian itu akan menyerahkannya kepada Hamid Gul. Setelah rencana berhasil, Razpir meminta Harleen untuk pergi terlebih dahulu dan menunggunya di hotel. Hamid Gul yang sedang menunggu tanpa disadari, berlian itu sudah terletak di meja barnya. Tak lama dari itu Razpir datang. Razpir mengatakan yang sebenarnya dia tidak butuh uang. Yang dia inginkan hanya tentang keberadaan Omar Japar. Namun Hamid Gul tidak akan memberitahunya meskipun dia harus mati. पता कहाँ है जफर?
Razbir yang berhasil selamat dari serangan anak buah Hamid Gul. Namun Harlin dibawa oleh Inspektur Jorawar ke Dubes India di Ceko. Mereka terus mengkompori Harlin bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Razbir. Hamid Gul tewas setelah bertemu dengan Harlin. Dengan segala yang telah terjadi karena Harlin sudah terlibat dengan masalah yang dibawa Razbir. Dari situ status Harlin sekarang sudah menjadi penjahat internasional. Inspektur Jorawar memberikan kesempatan kepada Harlin. Ia bisa kembali hidup bebas dan kembali kepada neneknya. Namun kesempatan itu berada di pemancar yang harus Harlin bawa ketika menemui Razbir. Harlin pulang ke hotel dengan rasa penuh kecewa dan merasa sudah dipermainkan oleh Razbir. Tiba-tiba Razbir datang membawa Harlin bahwa mereka sudah tidak aman lagi. Di situ Harlin mengungkapkan kekecewaannya dan mengatakan Inspektur Jorawar sudah menceritakan semua kebohongan Razbir yang membuat dirinya sekarang berstatus penjahat internasional. Harlin menyesal seharusnya tidak pernah bertemu dengan Razbir sebelumnya. Razbir mengatakan bahwa berlian Kohinoor itu benar masih di tangannya. Razbir yang paham dan mengetahui Harlin membawa pemancar. Di situ Razbir mengatakan jika memang kehadirannya membuat kekacauan hidup Harlin, maka dari itu tunggu apa lagi? Pemancar yang diaktifkan oleh Razbir tidak lama dari itu, Interpol gabungan datang untuk menangkap Razbir. Sedangkan Inspektur Jorawar berhasil membawa berlian Kohinoor itu. Berlanjut, Harlin kembali ke rumahnya dan terbebas dari hukuman, meski berat harus berpisah dengan Razbir yang sama-sama sudah jatuh cinta. Di suatu hari, Harlin ingat dengan foto lokasi tempat yang Razbir tatap dengan penuh kerinduan. Tak mau menunggu lama-lama, Harlin langsung mendatangi tempat itu di daerah terpencil Dehradun. Harlin datang menyamar sebagai pengantar paket. Di dalam, Harlin bertanya apakah tempat ini tempat persembunyian Razbir. Namun ayah Razbir yang kelihatan tersinggung tak mau lama-lama, Harlin langsung akan pulang. Seketika terhenti melihat sebuah foto dengan tatapan tajam. Ibu Razbir menjelaskan mereka adalah anak-anaknya yang pemberani. Fairen tewas ketika bertugas menjadi tentara. Dan yang satunya lagi adalah Razbir. Dia juga tentara. Dia pergi ketika mendengar kakaknya tewas ketika bertugas. Namun sampai saat ini dia tidak pernah kembali. Ayahnya menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa Razbir anak yang sangat tangguh. Penghargaan yang berada di hadapan Harlin ialah yang Razbir dapatkan di saat kejuaraan renang. Dia bisa berenang menyeberangi danau dalam sekali napas. Ayahnya yakin Razbir masih hidup. Berlanjut ketika Harlin pulang, ia diculik oleh anak buah Omar Jafar dan dibawa ke markas besarnya. Omar Jafar menanyakan Kohinoor yang asli, karena yang Razbir berikan adalah Kohinoor palsu. Tentu saja hal itu membuat Omar Jafar sangat marah besar. Tak lama dari itu datang Jorawar yang kenyataannya dia kacung Omar Jafar yang bersembunyi di balik pemerintahan. Mereka menyuntik Harlin dengan obat bius supaya tidak ada kebohongan yang keluar dari mulut Harlin. Harlin mengatakan Kohinoor asli ada di tangan Razbir, bahwa sebenarnya Razbir masih hidup. Dia sudah merencanakan semua ini dengan Kohinoor palsu yang diserahkan kepada Omar Jafar. Di situ ia bisa mengawasi untuk mengetahui keberadaan Omar Jafar. Benar saja Razbir datang untuk menyelamatkan Harlin sekaligus untuk membunuh Omar Jafar. Omar Jafar menyambut kedatangan Razbir dengan penuh persiapan matang. Razbir disiksa habis-habisan. Omar Jafar yang menanyakan di mana Kohinoor yang aslinya. Razbir mengatakan Kohinoor yang asli tetap di tempatnya di London. Ini semua adalah misi gabungan antara agensi ISS India dan agensi MIG London. Mereka sengaja membuat berita palsu tentang dicurinya Kohinoor di saat Omar Jafar sedang mengincarnya. Omar Jafar yang merasa dipermainkan dan mengatakan kepada Razbir untuk bersiap-siap karena hitungan mundur kematiannya sudah dimulai. Dengan sikap gagah, Razbir mengatakan orang yang mengabdi kepada negaranya sudah menghitung kematiannya sejak dari napas pertamanya. Kematian dalam membela negara ialah suatu kebanggaan. Mendengar itu, Omar Jafar teringat dengan Kolonel Fairen yang mengatakan hal yang sama dengan Razbir katakan sebelum kematian di hadapannya. Dan Razbir mengatakan bahwa yang Omar Jafar bunuh adalah kakaknya. Dan sekarang kematian Omar Jafar akan dimulai dalam waktu 10 detik.
Tak lama dari itu bom yang telah ditanam Razbir meledak dengan hebat. Melihat kekacauan di mana-mana, Omar Japar beserta anak buahnya berusaha melarikan diri. Tidak tinggal diam, Razbir terus mengejarnya dan menyerang mereka. Omar Japar yang telah berhasil meloloskan diri, Razbir terus mengejarnya dengan kecepatan motor melaju. Tak menyerah begitu saja, Razbir terus mengejarnya hingga di mana Razbir terjebak dan terjatuh di hadapan Omar Japar. Omar Japar yang sangat marah mengatakan jika memang Razbir masih mau melihat Harleen selamat, ia harus mencuri berlian Kohinoor yang asli sebagai tebusan untuk mendapatkan Harleen kembali. Omar Japar pergi untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan pesawat. Dan di sana Razbir disiksa habis-habisan. Karena tekad sutradara yang kuat, akhirnya Razbir kembali bangkit dan menghantam anak buah Omar Japar. Dan karena tidak banyak waktu lagi, Razbir terus mengejar meskipun harus dengan berlari. Di pertengahan, Razbir melihat akan digelarnya balapan F1. Di situ Razbir mencurinya dan mengejar kembali Omar Japar. Omar Japar yang sudah berada di pesawat dan akan melakukan penerbangan. Razbir tergesa-gesa mengejar hingga berhasil mengikutinya dari belakang. Razbir terus bertahan dari kencangnya arus dan terus menembaki pesawat itu. Lihat Razbir, Harleen melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya pesawat itu konslet dan Razbir berhasil masuk. Di situ Razbir mengeluarkan semua amarahnya dengan menghajar Omar Japar hingga babak belur. Tidak puas dengan itu, Razbir melemparkannya ke dalam api yang membara. Namun ketika mereka akan keluar dari pesawat itu, Omar Japar yang sudah tutung menembaki Razbir. Razbir yang tenggelam karena ledakan pesawat itu. Karena dengan penuh kekuatan cinta, Harleen yang masih bertahan membawa Razbir mendarat. Razbir berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Di sana agensi ISS India akan membawa Razbir kembali untuk melakukan misi berikutnya. Namun karena kelemahan Razbir sekarang berada pada Harleen, mereka akan menyembunyikan Razbir dari Harleen. Tak lama dari itu datang perawat memberikan minum yang ternyata minuman itu mengandung obat penenang. Ternyata itu Harleen yang menyamar sebagai perawat yang akan membawanya kabur. Harleen membawanya ke suatu tempat, yang dimana tempat itu adalah yang diimpikan Razbir untuk didatangi setelah menyelesaikan tugasnya, yaitu rumah Razbir yang di saat dia bertugas tidak sama sekali pernah kembali. Melihat kembalinya Razbir ke rumah, betapa senang dan terharu kedua orang tuanya, menyambut Razbir dengan penuh kasih sayang. Setelah yang berlalu, Razbir berhasil menaklukkan Omar Japar, sekaligus bisa kembali ke pangkuan orang tuanya. Dan Harleen juga berhasil mencapai cita-citanya untuk menjelajahi dunia, meski dihantui segerombolan Omar Japar. Dan alur cerita pun ditutup. Terima kasih kepada kalian semua yang menonton. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.